Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam seluruh siswi SMA Negeri 1 Cikarta Mas, khususnya kelas 11 MIPA 1 sampai 11 MIPA 5 dan 11 IPS 1 sampai 11 IPS 3. Materi kali ini kita akan masuk ke bab 1, yaitu struktur dan fungsi sel. Struktur dan fungsi sel memiliki definisi atau pengertian, yaitu sel sebagai unit terkecil dari makhluk hidup. Ini sudah pernah kemarin kita tugaskan minggu kemarin. Kalian suruh mencari definisi dan mencari perkembangan sejarah-sejarah tentang sel. Kita akan membahas ini dari pertemuan yang kemarin. Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Kenapa dikatakan sebagai unit terkecil? Kalau misalnya kemarin kalian di kelas 10 belajar tentang tingkat organisasi kehidupan, kita tahu tentang sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, bahkan sampai ke biosfer. Nah, sel ini merupakan unit terkecilnya dari makhluk hidup. Seperti itu. Sebetulnya masih ada unit terkecil dari sel lagi. Ada yang terkecil lagi dari sel, yaitu molekul. Molekul itu apa, Pak? Molekul itu bahan penyusun dari sel. Apa saja itu? Bisa berupa karbohidrat, sini ya, karbohidrat, bisa berupa lemak, bisa berupa protein, dan yang keempat ada asam nukleat. Molekul bisa berupa asam nukleat. Asam nukleat itu ada terdiri dari DNA ataupun RNA. Karbohidrat, lemak, dan protein ini juga memiliki senyawa kimia. Contoh misalnya karbohidrat, senyawa kimianya yaitu CnH2nOn. Kita masukkan nanti N-nya berapa, misalnya C6, H2 kali 6 berapa? 12, jadi H12O6. Seperti itu. Lemak juga memiliki struktur kimianya, protein juga memiliki struktur kimianya. Lalu kita bahas tentang definisi menurut para ahli biologi. Yang pertama ada Sladen dan Swan. Ini dua ahli biologi yang selalu berbarengan. Menurut Sladen, yang pertama dia mendefinisikan unit struktural terkecil dari makhluk hidup. Ini sama halnya dengan definisi yang tadi telah dijelaskan, bahwa sel itu merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Setelah sel nanti dia akan membentuk suatu jaringan, membentuk suatu organ, sistem organ, sampai ke organisme. Atau contohnya organisme yaitu makhluk hidup, yaitu manusia. Yang kedua, unit penyusun tubuh dari makhluk hidup. Karena sel merupakan unit terkecil, pasti dia akan menjadi penyusun tubuh makhluk hidup. Karena nanti dia akan membentuk jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Ini penjelasan dari Sladen dan Swan. Yang kedua, Mark Schultz. Mark Schultz mendefinisikan yaitu unit fungsional terkecil dari makhluk hidup. Apa sih artinya unit fungsional terkecil itu? Artinya yaitu seluruh aktivitas kehidupan terjadi pada tingkat sel. Aktivitas kehidupan itu contohnya apa aja? Sama seperti halnya ciri-ciri makhluk hidup. Kenapa makhluk hidup dikatakan hidup? Karena dia mampu berespirasi atau bernapas, mampu mencerna, mampu bereproduksi, dan lain sebagainya. Ada beberapa ciri-ciri makhluk hidup. Saya contohkan misalnya respirasi. Nah, ternyata sel yang terkecil itu juga melakukan kehidupan. Misalnya respirasi terjadi di sel pada bagian mitokondria. Mitokondria ini merupakan organel sel. Sel juga melakukan pencernaan yang terjadi di lisosom. Sel juga melakukan reproduksi yang terjadi di centriole dan nukleus. Sel untuk apa bereproduksi? Untuk berkembang biak. Kalau misalnya ada sel yang rusak, maka dia harus bereproduksi. Rusak karena apa, Pak? Misalnya karena kamu jatuh, itu rusak. Maka bagian reproduksi inilah, bagian centriole dan nukleus inilah yang akan memperbaiki sel kulit sel tubuh kita yang rusak. Yang ketiga, Edmund Wilson mengemukakan tentang
Sel yaitu unit hereditas makhluk hidup. Hereditas itu apa? Hereditas merupakan penurunan atau pewarisan sifat. Karena sel memiliki materi genetik berupa asam nukleat yaitu DNA dan RNA. Tadi balik lagi ke molekul terdapat asam nukleat tadi. Dia memiliki DNA dan RNA. Oh, ternyata si Edmund Wilson ini dia melihat struktur sel yang kecil itu ternyata di dalamnya terdapat DNA dan RNA. Apa itu DNA dan RNA? DNA dan RNA ini merupakan basa nitrogen. Basa nitrogen pada DNA itu ada 4 macam. Yang pertama ada adenosin, citosin, timin, dan guanin. Ini basa nitrogen pada DNA. Sedangkan di RNA ada adenosin, citosin, urasil, dan guanin. Sebetulnya ini gampang mengingatnya. Tinggal timin pada DNA, di RNA ganti dengan urasil. Semua DNA dan RNA ini basa nitrogennya akan berpasangan. Berpasangan nanti akan membentuk suatu kode genetis. Nah, itu nanti akan kalian pelajari di kelas 12 bab rekayasa genetika di kelas 12 semester 2 kalau nggak salah. Dengan guru biologi yang berbeda lagi ya. Seperti itu. Bagus. Ya, kita lanjutkan ke pengertian yang keempat dari Rudolf Virchow. Rudolf Virchow mengemukakan tentang sel merupakan unit pertumbuhan dalam makhluk hidup. Dia mengemukakan sebuah quotes atau pernyataan yaitu omnocellular ex celluli, yang artinya sel berasal dari pembelahan sel sebelumnya. Jadi sebelum dia melakukan pembelahan sel, nanti di akhir materi kelas di materi bab sel, kalian akan belajar tentang reproduksi sel. Ada mitosis dan meiosis. Nah, itu yang akan dikemukakan oleh Rudolf Virchow. Kalian nanti akan mencari apa itu mitosis, tahapannya apa saja, meiosis, tahapannya apa saja. Lanjut. Fungsi sel yaitu yang pertama sebagai respirasi, sama halnya dengan ciri-ciri kehidupannya. Dia bisa bernapas atau respirasi, ekskresi, mengeluarkan cairan yang ada di dalam tubuhnya, transportasi, dia harus bisa bertransportasi juga, sintesis itu membuat apa saja, membuat protein, lemak, bereproduksi, yang kalian nanti di akhir pelajaran harus mencari mitosis dan meiosis, bersekresi, dan mampu respon terhadap rangsang. Nanti ini kita pelajari di organel sel. Semua ini akan dipelajari di organel sel. Selanjutnya, cara mempelajari struktur dan fisiologi sel dengan menggunakan mikroskop. Karena ukuran sel sebesar sekitar 0,2 mm atau 200 mikrometer, sedangkan 1 mikrometernya itu sama dengan 1/1 juta. Atau saya konversi lagi, 1 kali 10 pangkat min 6. Ini sangat kecil. Makanya tidak mampu mata telanjang kita untuk melihatnya. Harus dibantu dengan mikroskop. Pernah melihat mikroskop? Nah, mikroskop ini ada 2 macam. Ada mikroskop cahaya dan ada mikroskop elektron. Mikroskop cahaya itu perbesaran maksimalnya itu 2000 kali. Yang kita punya di sekolah itu lensa okulernya 10, lensa objektifnya 40, artinya hanya 400 kali perbesaran. Sebetulnya ada yang lensa objektifnya sampai 100, jadi 10 kali 100 itu 1000 ya, 1000 kali perbesaran. Cuman untuk yang 100 perbesaran ini harus menggunakan minyak immersion oil. Di sekolah kita minyak immersion oilnya nggak ada. Jadi cukup dengan 10 kali 40 yaitu 400 kali perbesaran. Yang kedua, mikroskop elektron. Di kita nggak punya mikroskop elektron. Mungkin kalian bisa melanjutkan sekolah ke biologi, yaitu di IPB mungkin punya, atau di UGM. Teh Aika kuliahnya di IPB. Mungkin dia akan menggunakan mikroskop elektron. Mikroskop elektron perbesarannya yaitu
500.000 kali perbesaran. Ada dua mikroskop elektron, ada SEM, ada TEM. Mikroskop elektron SEM kepanjangan dari Scanning Electron Microscope. SEM ini fungsinya sebagai untuk melihat permukaan objek. Misalnya untuk melihat permukaan objek bakteri atau melihat mata serangga. Mungkin kalian pernah belajar di kelas 10, mata serangga itu mata majemuk, alias dalam satu matanya itu ada banyak. Kalau misalnya dilihat dengan menggunakan SEM. TEM yang kedua itu kepanjangan dari Transmission Electron Microscope. Fungsinya untuk melihat bagian dalam organel sel, contohnya mitokondria. Di mitokondria kita buka lagi, ternyata bisa melihat kristae atau cairan yang ada di dalam mitokondria. Yang kedua, melihat stroma dan melihat grana. Yang terakhir, fungsi fisiologis dapat dipelajari secara in vitro dan in vivo. In vitro itu kita pelajari di laboratorium, contohnya untuk melihat isolasi protein dan DNA. Yang kedua, in vivo dalam tubuh makhluk hidup, contohnya melihat histokimia, cairan kimia yang ada di dalam sel, dan radioisotop. Seperti itu. Untuk selanjutnya kalian bisa pelajari sel prokaryotik dan eukaryotik. Silakan kalian cari dulu di internet, dan besok saya akan bahas selanjutnya, materi selanjutnya. Selesai.